Nah, jadi prinsip dasar website yang efektif itu harus seperti apa? Karena kalian tahu sendiri bahwa website itu sudah jadi kebutuhan primer ya, sekalipun saat ini banyak orang pasti nyari info tuh ke sosial media. Tapi website justru akan menjadi apa namanya? Penilaian plus ya bagi kalian yang memang bisa membuat website atau punya website itu jadi nilai plus. Artinya kalian tampak profesional tentunya ya. Terus yang kedua adalah kita coba merancang user experience and user interface. Nah, ini sempat saya bahas minggu lalu, apa bedanya UX and UI. Nah, ini nanti kita akan coba lihat ya. Terus ada landing page. Nah, bedanya landing page dengan website adalah kalau website tentu sifatnya formal ya. Ada home, ada about us, ada contact us, dan lain sebagainya. Tapi kalau landing page, dia fokus pada satu tujuan utama. Kalau tujuannya misalnya menjual barang A, berarti kita tinggal buat satu halaman yang fokus menjelaskan barang tersebut. Ya, tidak perlu ada menu-menu yang terlalu banyak, berita nggak perlu. Landing page itu nggak ada berita. Ya. Nah, yang terakhir adalah CRO, conversion. Ya, konversi. Nah, konversi ini artinya dari satu step ke step lain. Ya, ada satu, misalkan kita punya step A, step B, step C, step D. Nah, dari A ke B itu gimana caranya supaya nilainya tidak terlalu jauh berkurangnya. Begitu pula dari B ke C, bahkan sampai D. Nah, ini yang disebut dengan konversi. Berapa persen konversinya dari A ke B, lalu dari B ke C, C ke D, dan seterusnya. Ya. Nah, itu nanti kita coba bahas ya. Nah, ini mungkin udah nggak asing lah ya, bahwa 80% konsumen itu pasti riset. Ya, cari-cari tahu. Yang mau dibeli itu pasti dicari tahu dulu. Nggak akan asal beli. Ya. Terus juga orang akan melihat profesionalisme, keyakinan, keseriusan itu 75% dari website. Ini websitenya kok kayak tidak meyakinkan. Nah, itu kan artinya juga akan menjadi nilai negatif nanti ya bagi calon konsumen. Dan 3 detik pertama ya, 3 second rule. Ini yang menentukan bahwa apakah saya mau scroll, lanjut scroll apa enggak. Ya, gitu. Nah, jadi website itu adalah rumah digital. Ya. Website berfungsi sebagai pusat dari seluruh aktivitas pemasaran digital, tempat semua channel, ya, SEO, SEM, sosial media, gitu kan. Tanpa website yang optimal, investasi digital marketing tidak akan memberikan hasil maksimal, ya. Jadi yang namanya digital marketing mungkin tidak selamanya menggunakan website, tapi hampir sebagian besar, ya. Hampir sebagian besar kita akan berhadapan atau berinteraksi dengan yang namanya website, gitu, ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip desain website yang efektif. Pertama adalah visual hierarki. Jadi kita harus tentukan dulu layout ya. Layout itu maksudnya visual hierarki. Elemen-elemen berdasarkan prioritas ukuran, ya, ukuran font, terus ya, kombinasi warna, posisi nanti tombol itu harus di mana, ya. Itu yang nantinya harus kita susun. Karena orang kalau mau lihat website, dia pasti akan scanning, ya. Nah, scanning inilah yang harus kita posisikan di mana elemen-elemen yang seharusnya ditempatkan. Konsistensi desain ya, warna, font, dan gaya visual itu harus konsisten ya. Harus konsisten di seluruh halaman untuk membangun brand identity. Kecepatan loading ya, website itu harus loading kurang dari 3 detik ya. Artinya 53% pengunjung web mobile akan meninggalkan situs yang lambat ya. Terus juga apa namanya? Responsif ya, responsif design, tampilan optimal di semua perangkat, 70% traffic di Indonesia berasal dari mobile. Terus navigasi intuitif ya, menunya itu jelas, sederhana. Jadi jangan sampai bingung ini mau check out aja sampai harus nyari-nyari dulu nih tombolnya di mana. Nah, yang terakhir jelas CTA ya. Jadi ada istilah CTA, call to action. Jadi jangan sampai kalian bikin sebuah penawaran nggak ada CTA-nya.
Dapatkan penawaran gratis. Udah aja beritanya gitu aja. CTA-nya nggak ada. CTA itu apa? Ya minimal tombol ya. Aksi apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Oke. Ini perbedaan UX and UI. Ya. UX itu kan experience, artinya pengalaman. Ya. Bagaimana saya mengalami atau bagaimana saya merasakan sebuah produk. Itu dilihat dari beberapa aspek. Ya. Pertama itu adalah arsitektur informasi. Yang kedua adalah user flow. Ya, user flow itu alur. Ya, ini alurnya kemana, kemana, kemana. Yang ketiga adalah usability. Ya. Yang keempat adalah user research. Yang kelima wireframing. Yang keenam adalah content strategi. Nah, ini adalah 6 komponen utama ketika kita nanti mau menyusun UX. Ya. Nah, ini nggak perlu saya bahas terlalu dalam ya. Ini mata kuliahnya mungkin anak-anak di kafe belajar, anak IT belajar. Tapi ini sebatas pengetahuan buat kalian. Jadi kalau nanti kalian mau belajar, oh tinggal cari tahu UX itu harus apa aja yang diperhatikan. Nah, atau nanti kalau mau prompting, buatkan saya website dengan memperhatikan aspek UX untuk Gen Z, ya, atau untuk milenial, atau untuk baby boomers. Nah, konsumen kita siapa? Ya, gitu. Nah, terus kalau UI itu yang membuat tampak memukau lah, ya. Bagus. Nah, kalau udah bicaranya bagus, berarti UI itu, ya, komposisi warna, layout, tampilannya, fotonya, ya. Nah, itu namanya UI, gitu. Jadi biasanya UI dan UX ini berdampingan, ya. Jadi tidak hanya pengalaman penggunanya saja, tapi juga harus memperhatikan aspek keindahan, ya, estetika. Nah, itu yang disebut dengan UI. Nah, 5 prinsip utama UX design untuk website. Pertama itu harus usefulness. Ya. Website harus memenuhi kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah mereka secara efektif, gitu ya. Yang kedua adalah usability, navigasinya mudah dipahami, proses sederhana, dan pengguna dapat menyelesaikan tugas tanpa kebingungan. Yang ketiga adalah findability, informasi mudah ditemukan melalui navigasi yang jelas. Ya. Yang keempat adalah credibility, desainnya juga tampak profesional, ada testimoni pelanggan, ada gembok hijau sebagai tanda bahwa websitenya aman. Ya. Dan konteksnya jelas. Nah, terakhir adalah accessibility. Website dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Memang di Indonesia belum banyak sih, kayaknya sedikit lah yang memperhatikan aspek accessibility ini ya. Nah, kalau di luar negeri itu betul-betul diperhatikan. Gitu. Oke, ini contoh landing page yang efektif ya. Nah, di atas itu ada logo ya, terus ada headline ya, terus ada CTA. Jadi urutan-urutannya nanti kalau kalian mau membuat website atau landing page, sorry, bukan website, landing page ya. Urutannya itu sebisa mungkin seperti ini. Logo di atas ya, header bagian atas, di bawahnya ada headline, didukung dengan CTA gitu ya. Terus ada social proof ya, bahwa website ini sudah ada yang pakai, produk ini sudah ada yang pakai, review ke, testimoni ke, ya. Terus benefit yang ditawarkan apa, ya, keuntungan-keuntungannya ya, value-value-nya. Gitu. Nah, testimoni ada di bawah, social proof itu berarti pengakuan ya, validasinya, dan yang terakhir adalah footer, ya, final CTA. Nah, ini yang cukup efektif. Nah, headline yang menarik ya, jelas, singkat, ya, untungnya apa bagi saya, gitu kan. Terus kedua, hero image ya, visual relevan. Yang ketiga ada CTA, yang keempat social proof, yang kelima benefit, dan yang keenam adalah trust element. Ya. Oke, itu anatomi landing page yang efektif. Nah, saya coba skip, ya, saya skip. Saya akan tunjukkan contoh nih ya.
Optimasi. Nah, ini ada studi kasus ya. Nah, dari conversion rate 0,6% menjadi 3,8% dalam 8 minggu. Jadi nanti ketika kalian ditanya misalkan ya belajar, oh kamu udah belajar digital marketing, udah. Sok gimana caranya supaya website saya banyak pengunjungnya? Kita tidak bicara dulu ke sana, tapi kita harus ukur ya. Berdasarkan apa? Konversi ya. Nah, ini penting banget nih. Kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak pernah tahu bahwa usaha yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaan cara ngukurnya gimana? Apa yang mau diukur? Nah, gitu. Ya, jadi jangan hanya sebatas ngerti landing page ya, ngerti SEO, ngerti ngiklan. Lah, tapi nggak tahu cara ngukurnya berhasil apa enggak. Nah, ini banyak orang salah kaprah ya. Justru yang paling penting itu adalah kita dikatakan berhasil, contoh nanti ya, apa namanya, menawarkan jasa digital marketing gitu ya. Itu bukan berdasarkan jumlah penjualannya saja, tapi meningkatkan konversi pun itu bisa menjadi titik keberhasilan. Ya. Contoh sederhana gini nanti ya. Yang namanya konversi itu gini sederhananya. Kita harus bisa ngukur. Yang masuk ke website kita itu berapa? Ya. Sebut saja dalam sehari 1.000. Nah, dari 1.000, itu yang ngisi form. Ya, misalkan kalian di landing page-nya ada isian form ya. Klik sini untuk mendapatkan voucher misalkan ya. Iming-imingnya voucher ya. Saya mau minta nomor WA, nomor handphone, itu saya kasih iming-iming voucher. Jadi tolak ukur keberhasilan landing page saya adalah seberapa banyak orang mengisi ya. Mengisi nama dan nomor WA. Nah, itu nanti diukurnya gini. Dari 1.000 pengunjung per hari, itu 100 yang ngisi. Nah, artinya kita bisa ukur di situ. Conversion rate-nya adalah 10%. Nah, gitu. Jadi dari yang sebelumnya conversion rate-nya mungkin itu sebut saja 5%, ya. Dari 1.000 yang ngunjung, cuma 50 yang ngisi. Kalian datang ke sana, melakukan optimasi landing page, ngerubah UX-nya sesuai dengan kaidah UX, akhirnya naik. Dari 5% naik jadi 10%. Nah, itu nilai jualnya seperti itu nanti, Pak. Kami sudah berhasil menaikkan conversion rate dari yang sebelumnya 5% jadi 10%. Ini buktinya. Pengunjung Bapak yang sebelumnya 1.000 ngisi form tuh cuma 50. Nah, sekarang yang ngisi form sudah jadi 100, Pak. Artinya apa yang sudah kami lakukan itu bisa dikatakan berhasil. Ya, ada peningkatan. Nah, itu sederhananya seperti itu. Ya. Nah, contoh, ini ada sebuah profil bisnis namanya Kopi Kita ya. Kopi Bubuk Single Origin UMKM, produknya adalah kopi specialty online. Ya. Target market 25 sampai 30 tahun, channelnya Instagram, websitenya menggunakan WordPress dibuat 6 bulan yang lalu. Oke. Jenis usahanya UMKM specialty online. Lokasi di Bandung, ya. Terus pengunjung yang sebelumnya ini bicaranya sebelumnya ya. Pengunjung sebelumnya itu 500. Conversion rate-nya saat ini cuma 0,6%. Ya. Dan kami bisa mentargetkan naik jadi 3%, Pak. Hanya dalam 8 minggu. Nah, jadi cara jualannya kayak gitu. Ya. Nah, ini data sebelumnya ya. Sorry. Kepencet. Nah, audit landing page masalah yang ditemukan. Kenapa langsung sini? Oh ya bener. Pertama, headline-nya lemah. Sebentar. Oh, nggak mau nih. Oke deh, gini aja. Sorry, ada masalah dikit ya. Nah,
Yang pertama adalah headline lemah. Ya. Dia hanya menuliskan selamat datang di kopi kita ya. Nah, orang kalau bikin website pasti gitu ya, selamat datang. Kita langsung aja to the point ya. Dia cuma menjelaskan selamat datang. Artinya tidak menjelaskan value proposition ya dan benefit bagi pengunjung. Yang kedua tidak mobile friendly ya. Layoutnya berantakan, kalau diklik susah nyarinya scroll-scrollnya. Yang ketiga tidak ada social proof ya. Nah, terus ketika diakses loadingnya lambat, butuh waktu 7 detik ya. Mau nyari tombol buy now atau buy it ya atau beli sekarang itu juga susah. Navigasi membingungkan. Nah, ini masalah yang kita potret dulu ya. Nah, ini data performa sebelum optimasi, konversinya 0,6%, bounce rate 82%. Nah, bounce rate itu apa? Bounce rate itu adalah seberapa besar orang itu masuk website lalu keluar lagi. Semakin tinggi bounce rate berarti semakin jelek. Artinya orang cuma buka sebentar, ya nggak nyampe 3 detik, keluar lagi. Close maksudnya ya. Loading time lambat, terus CTA-nya rendah, dan kalau kita ukur pakai tools Google PageSpeed itu cuma 38/100. Nah, strateginya apa? Nah, ini ada beberapa fase ya. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa untuk ningkatin kecepatan, caranya kompresi gambar, ya, hostingnya dinaikin, terus fase kedua kita perbaiki mobile dan UX-nya, ya, layoutnya harus dibuat responsif. Responsif tuh dia bisa menyesuaikan, kalau di tablet sama di handphone dia ukurannya bisa menyesuaikan. Terus CTA-nya juga kita maksimalkan, dan yang terakhir adalah testing, ya. Nah, setelah kita lakukan optimisasi, kecepatannya jadi jauh lebih singkat. Hanya butuh 1,9 detik loadingnya itu. Ya. Yang kita lakukan adalah kompresi gambar. Ya. Gambar awal itu wah besar-besar 3 mega. Sudah kita kompres jadi 150. Terus yang kedua upgrade hosting. Ya. Yang ketiga implementasi lazy loading. Yang keempat minify. Yang kelima CDN. Yang keenam browser caching. Nah, kalian cukup tahu dulu aja deh gitu ya. Ini teknisnya terlalu dalam. Tapi minimal cara meningkatkan kecepatan adalah seperti ini. Ya, loading time. Nah, contoh, ini kiri ya, sebelum. Coba perhatikan di sini. Ya, selamat datang di kopi kita. Oh, aduh, menunya banyak banget di atas ya. Orang mau buka website atau buka landing page ini. Ya, terus gambar ngasal. Ya, scroll panjang. Tombol beli di sini. Waduh, nggak banget deh gitu ya. Membingungkan. Nah, coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Cukup sederhana, menu nggak banyak, ya, logo dan pesan sekarang. Karena kita kan tujuannya adalah memperkenalkan produk dan sebisa mungkin orang tuh beli setelah melihat produk kita di satu halaman ini. Ini satu halaman ya. Kalau website biasanya beberapa halaman, dari sini klik buka lagi halaman baru, klik buka lagi halaman baru. Kalau landing page itu cuma satu, ya. Kalaupun diklik dia biasanya cuma nyekrol ke bawah, gitu, ya. Kopi single origin Bandung, segar dipanggang, diantar ke rumahmu. Nah, ini yang disebut dengan value, ya, atau benefit. Keuntungannya apa kalau saya beli kopi Anda? Oh, kalau saya beli langsung diantar ke rumah nih, gratis ongkir misalkan. Nah, itu benefit ya. Nah, terus foto produk asli, bahkan kita memberikan penawaran coba gratis ongkir. Maksudnya, kita kirim deh sampel, nggak usah bayar. Gitu, itu namanya benefit. Ya. Di bawah benefitnya juga banyak ya, garansi uang kembali, free ongkir. Nah, jadi contoh lihat ini aja ya, headline. Kopi segar dipanggang diantar ke rumahmu. Nah, ini ada yang namanya A/B testing. Ya. A/B testing itu maksudnya kita harus bikin dua versi. Ya. Nanti dari dua versi ini mana yang paling efektif? Ya. Nah, contoh.
Headline, kita bikin versi A ya. Versi A-nya itu adalah kopi segar dipanggang, diantar ke rumahmu, kita bikin versi pertama. Jadi landing page-nya nanti ada dua. Ya. Nanti kita ukur. Yang pertama itu, yang B adalah rasakan kopi Bandung nomor 1. Gratis ongkir hari ini. Nah, ini ternyata yang paling works adalah yang B. Jadi A/B testingnya adalah yang kita pakai adalah yang B. Ya. Dari sini kita lihat bahwa terjadi 31% peningkatan. Selanjutnya adalah warna, gitu ya. Warna sebelumnya adalah biru, bukan sebelumnya. Warna pertama kita kasih coba warna biru, yang kedua adalah orange. Nah, ternyata yang works itu yang B, versi B, yang orange, karena eye catching ya. Dari warna juga udah jelas lah, udah kelihatan. Ya. Terus yang ketiga adalah posisi social proof. Ya. Social proof itu di bawah headline, terjadi 27% peningkatan. Nah, dari hasil yang sudah kita lakukan, contoh selama 8 minggu, itu ternyata ya, di samping konversinya meningkat, penjualannya pun ikut terdongkrak. Ya. Karena penjualan itu di ujung akhir ya, bukan di awal. Tapi kalau awalnya udah besar, ke akhirnya pun jadi besar nanti. Ya. Nah, kuncinya adalah kecepatan website adalah fondasi. Jadi nomor satu itu harus cepet deh. Orang kan nggak mau nunggu lama. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin konten, sebisa mungkin jangan lemot, ya, jangan lambat. Karena kalau udah lambat, udah orang malas. Yang kedua adalah mobile first, artinya harus dibuat versi mobile, ya. Karena kan yang akses orang pasti pakai handphone. CTA harus menonjol, social proof dan A/B testing. Kalau A/B testing tidak wajib lah itu ya, optional gitu. Oke, saya rasa cukup. Silakan kalau ada pertanyaan dulu.